Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmal Dewi dengan NIM 20902502016 kelas A Pendidikan Akuntansi. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang PPh 21. PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dengan pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh 21 dipotong oleh pihak penghasil penghasilan atau pemberian kerja dan disetor ke kas negara melalui bank. Tarif PPh 21 berbeda-beda tergantung pada besarnya penghasilan yang diterima dimulai dari 5% hingga 30%. Yang kedua yaitu pemotongan pajak PPh pasal 21 yang termasuk pemotongan pajak PPh pasal 21 yang pertama yaitu pemberian kerja, kedua bendahara atau pengangkas pemerintah, ketiga dana pensiun, keempat orang pribadi, yang kelima penyelenggaraan kegiatan. Ketiga, wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pertama pegawai, yang kedua penerimaan uang pesangon, yang ketiga bukan pegawai, yang keempat peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Yang keempat yaitu tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomatik, yang kedua pejabat perwakilan organisasi internasional. Kelima, objek pajak PPh pasal 21. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam yaitu penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah yaitu satu pembayaran manfaat, yang kedua penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan, yang ketiga itu iuran pensiun. Yang ketujuh, biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Yang kedelapan yaitu tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak dan yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan kena pajak. Yang kedua atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, dan upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Yang ketiga yaitu tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif. Keempat, tarif berdasarkan pasal 17 UU Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. Yang kelima, tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN dan APBD. Yang kesembilan, tarif pemotongan PPh pasal 21 bagi penerimaan penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Ke-10 yaitu saat terutang. Saat terutang PPh pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu bagi penerima penghasilan dan pemotongan penghasilan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.